Assalamualaikum, halo sobat catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong DLL Chess dalam video problem catur 3 langkah mat. Oke, sekarang mari kita lihat saja langsung seperti apa posisi problem caturnya. Ini dia. Nah, ini dia sobat catur problemnya ya. Silahkan perhatikan untuk posisi buah putih dan buah hitam. Untuk posisi buah putih, rajanya berada di E6, kemudian bentengnya di G6, lalu mempunyai sepasang gajah masing-masing di H3 dan D4. Sementara untuk posisi buah hitam, rajanya berada di H4 dan ditemenin oleh dua buah pion ya, masing-masing berada di G3 dan F5. Nah, untuk arah pion hitam ini ke bawah ya sobat catur ya. Pokoknya patokannya ya, H1 petak putih itu berada di sebelah kanan, itu artinya pion hitam ke bawah, dan sebaliknya pion putih ke atas. Nah sobat catur, sekarang Anda sebagai pemegang buah putih silahkan pikirkan baik-baik, lalu temukan kunci jawabannya seperti apa serta solusinya ya. Nah, jika Anda misalnya males mikir, maaf nih, langsung melihat kunci jawabannya di akhir video, itu artinya Anda kalah. Namun jika Anda mempunyai rasa percaya diri dengan kemampuan catur Anda, tentunya Anda akan berusaha untuk memecahkan sendiri. Karena kalau kita bisa memecahkan sendiri, terus terang saya rasakan itu suatu, maaf ya, jadi kebanggaan lah. Oh, ternyata begini nih. Tentunya Anda akan merasa senang dan bahagia ya. Kepercayaan diri bertambah dan kemampuan catur Anda juga ya bisa meningkat lah. Macam tak betul je budak ni. Oke, sekarang silahkan pikirkan, masih ada waktu. Iya, waktunya sudah selesai. Mudah-mudahan Anda sudah bisa memecahkannya, dan saya mengucapkan congrats, selamat ya atas keberhasilan Anda, atas kemampuan catur Anda. Bagaimana buat yang belum? Aku belum. Aku gak akan nyerah. Cuma butuh waktu saja, bosku. Oke sobat catur, sebelum ke pokok bahasannya untuk membongkar dan membuka kuncinya, kita lihat dulu analisanya untuk beberapa saat ya. Mudah-mudahan aja bisa menjadi gambaran atau tanda-tanda biar Anda bisa memecahkan problem ini sebelum sampai akhir video. Di analisa ini kita coba langkah pertamanya benteng, lakukan sekak ke H6, dan tentunya raja akan naik ke atas ya, yaitu ke G5. Lalu langkah kedua putih dicoba sekak ke E3 oleh gajah. Dan untuk menutupnya, hitam memajukan pion ke F4. Putih sudah 2 kali melangkah, dan untuk ketiganya tidak ada potensi untuk melakukan sekak mat. Putih gagal, dan sekarang kita kembali. Sekarang kita coba lagi. Bagaimana kalau gajah turun ke G2? Nah, di sini kalau raja hitam salah melangkah, dia naik ke H5, maka raja putih akan turun menggunakan pion. Dan selanjutnya raja hitam turun, karena pion tidak bisa bergerak yang di G itu, maka langkah ketiganya akan disekak oleh benteng ya. Jadi seperti itu. Ini salah langkah buat hitam. Jadi langkah terbaik ketika gajah putih H4 turun ke G2, maka langkah terbaik buat hitam adalah pion F5 turun ke F4. Nah, ini ya yang betul sebenarnya. Kalau raja putih mencoba turun untuk membantu ke F5 mendesak dan mengepung raja hitam, maka langkah terbaik buat hitam, raja naik ke H5. Nah, ini ya yang betul. Kalau misalnya dia menjalankan pion hitamnya turun terus ke F3, ini akan diskakmat oleh benteng ke H6. Itu ya. Nah, jadi yang langkah terbaik buat hitam adalah naik, dan ini tidak mat. Sebab kalaupun diskak oleh gajah G2 ke F3, ini gajah masih bisa turun ya, selamat ya. Jadi raja hitam selamat dan bisa melarikan diri. Oke, kita kembali. Analisa berikutnya, kalau gajah hitam melakukan sekak ke F6, maka gajah putih H3 akan dimakan oleh raja hitam. Begitu juga kalau raja putih memakan pion F5, gajah H3 akan kembali dimakan oleh raja, dan ini lolos, tidak bisa ya. Ini tidak bisa dilakukan dan gagal.
Iya Sobat Catur, saya rasa untuk analisanya cukupan segitu saja ya. Mudah-mudahan Anda bisa menebaknya atau menjawabnya dengan cepat setelah melihat analisa tadi. Oke, sekarang seperti biasa, inilah saatnya untuk melihat, kita buka kunci jawabannya serta solusinya. Oh ya, tapi sebelum itu saya ingatkan kembali buat yang baru nonton dan belum subscribe ya. Dan buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, di like ya, tekan loncengnya atau belnya, dan di komen kalau Anda mau ya. Oke, terima kasih. Oke Sobat Catur, jika ada yang menjawabnya adalah gajah ya, kuncinya adalah gajah, maka itu adalah tepat dan benar sekali ya. Jadi kuncinya gajah, yaitu arahnya kemana? Ya, arahnya itu tidak jauh-jauh Sobat Catur, hanya selangkah saja, yaitu ke depan, ke G4. Nah itu ya, cuma segitu ya kunci jawabannya. Lalu kita lihat apa yang akan dilakukan hitam. Nah, kalau hitam menjalankan pion F5 ke F4, maka ini cuma 2 langkah ya, disekak oleh gajah D4 ke F6. Nah, seperti itu ya, cuma 2 langkah. Lalu bagaimana kalau pion F3 yang maju ke F2? Ini juga sama ya, cuma 2 langkah kalau gini, karena akan disekak oleh gajah D4 ke F2. Nah, jadi begitu ya kalau hitam menjalankan kedua buah pionnya. Lalu sekarang berikutnya, bagaimana kalau gajah putih itu dimakan saja oleh pion hitam F5? Kalau itu terjadi, jangan disekak oleh gajah, karena raja hitam masih bisa kabur naik ke H5. Nah, ini gagal ya. Jadi langkah kedua putih ini salah ya, salah jalan, bukan itu yang tepat. Jadi langkah yang benar untuk langkah kedua putih adalah melakukan sekak oleh benteng ke H6. Nah, itu yang paling benar. Kemudian satu-satunya buat raja hitam jalan adalah raja hitam naik ke G5, dan eksekusi terakhir di langkah ketiga adalah gajah D4 ke E3. Ya, itulah ya eksekusi terakhirnya dan kunci jawabannya serta solusinya. Oke, sekarang kita lihat sekali lagi ya kunci jawabannya.